Selamat datang kawan-kawan, selamat datang di Anjakarta Podcast. Podcast ini diadakan malam hari pada tanggal 17 April 2020. Kali ini gue gak bakal sendiri, gue bakal ditemenin sama temen gue yaitu Bimo. Bimo, apa kabar? Gue dipanggil lagi cuy. Oh, iya, selamat malam semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kita semua. Yang kondisinya lagi kurang bagus. Moga aja bisa lebih cepat membaik lagi lah, biar bisa beraktivitas kembali. Ya. Iya dong. Gue eh, juga biar bisa pergi keluar. Gue kan juga pengen pergi ke apa tuh namanya Marunda, Ancol atau Banyak ya kali. banyak tapi uangnya nggak ada sih. Iya. Jadi selamat datang lagi di channel kesayangan kita semua. Podcast ini bakal ada di channel Umado sama di channelnya Aan. Jadi kalau misalkan kalian bebas sih mau nonton di channelnya Aan atau channelnya Umado, bisa pilih di antara dua itu. Nggak ada bedanya, sama aja. Tapi ntar paling di channelnya Aan bakal lebih bagus dibandingkan di channel Umado. Semoga aja begitu. Iya, karena di channelnya Umado ya gitu-gitu aja. Gambarnya pasti bakal gambarnya muka-muka orang yang lagi podcast. Jadi hari ini Ya kita mau bahas apa? oke. Hmm, Mungkin gue bakal ngebahas eh yang lagi trending, Oh, seorang perempuan selebgram yang eh apa tuh namanya bikin hand sanitizer pakai Dettol. oh, oh ya. Untuk informasi, kali ini kita nggak bahas yang berkaitan dengan Jepangan, karena bahas Jepangan itu tuh susah, susah, Susahnya ya, kayak gimana? susah. Karena kita butuh orang-orang yang expert. Oh, Karena gue nggak expert. di sini juga enggak sih, gue Iya. juga enggak. Kalau lu kan expertnya kan kayak yang umum gitu kalau menurut gua. Ya yang lagi trending trending aja Heeh. paling. Iya. Kalau untuk masalah trending gue lebih suka sama lo. Tapi kalau untuk Jepangan gue lebih sukanya sama teman-teman gue yang di Oh, sana itu. makasih. Iya. Jadi Jepangan untuk sementara kita nggak posting. Tapi untuk hari ini kita posting yang sesuatu yang umum, sesuatu yang trending, terus sesuatu yang ada di lingkungan kita, di negara kita. Oh, Gitu. ya udah. Kalau gitu eh bakal kita mulai, dan sebelum itu gue mau minta maaf karena seperti yang lu tahu, gue masih baru di sini, jadinya sorry kalau nanti ada kata-kata yang kurang bagus atau eh, banyak emnya, karena gue masih belajar untuk berbicara dengan rapi dan jelas. Kalau eh kata-kata yang kurang bagus sebenarnya banyak yang nggak bagus. Ya gue sendiri nggak bagus sih. Kalau untuk masalah kata-kata yang nggak bagus itu udah hal yang biasa sih. Kata-kata kasar aja kadang suka keluar gitu kan. Ya Oh, udah biasa. Ya udah, kalau gitu kita bakal bahas, dan bahasan ini bakal nemenin eh, kalian yang di rumah. Semoga kalian enjoy ah. dalam bahasan kali ini. Jadi kalian cukup enjoy di rumah, biar kita aja yang keluar rumah. Anjay. Wah, enak sekali Anda. Iya. Lalu kan di rumah. Iya, Gue keluar ini. gue tadi sempat keluar juga sih. Ya tapi kan nggak selama kayak gue gini, yang sampai 3 jam lebih. Oh iya, lu 3 jam lebih ya. Jadi makanya. Untung lu pas nyampe sini kagak ditegor sama warga atau eh, diperiksa di depan gang gitu. Oh, dari depan gang tadi kayak nggak ada yang meriksa sih gue lihat. Nggak ada sih, cuman ada beberapa gang-gang lain yang ditutup. Lalu kalau lu mau masuk,
lu pasti bakal dijegat sama orang dulu, lalu disuruh cuci tangan atau apapun itu, baru bisa masuk. Oh. Oh. Kalau ngomongin dijegal di depan warga ya, sebelum kita ngomongin yang ke hand sanitizer itu. Iya mungkin. Tadi tuh gue pas mau ke rumah lo itu sempet di Kalimalang. Mm-mm. Itu tuh ada polisi banyak berhentiin orang yang nggak pakai masker dan itu bener-bener ada. Itu Jadi, lu lihat sendiri kan ya sekarang. sendiri dengan mata gue. Untuknya gue pas itu pakai buff ini, pas naik motor gue pakai aman jadinya. Aman. Heeh. Jadi gue nggak diberhentiin, nggak ditilang juga gitu. Seperti Ya, pembahasan podcast yang kemarin gitu ya ya. itu khusus buat orang-orang yang eh, nggak pakai masker. Iya, gue juga beberapa lihat ada yang nggak masker juga, mereka putar balik mencari jalan lain. Ya, kalau lu nggak ada masker bisa lu pakai Kain. barang-barang atau bahan-bahan lain. Contoh, Mm-mm. contoh nih, Iya. itu jilbab, baju atau eh, celana dalam. Jadi ada orang Mm. yang mau ngakalin pakai masker karena dia nggak punya masker. Dia pakai celana dalam, ditutupin mulutnya pakai celana dalam. Oh. Itu lucu, tapi menjijikan. Iya, Kalau iya. aja yang polisinya ini kagak Enggak ya. apa tuh? Kayak nggak ngeh gitu. Ya nggak Sadar. ngelihat, nggak. Oh. Ini polisi matanya mata elang, jadi di balik kaca gelap pun dia masih bisa lihat kayak itu kok sedikit mencurigakan ya. Dibuka sama dia, diberhentiin sama dia, dibuka kacanya, lalu dilihat. Ini kan eh, bapak pakai apa? Oh ini saya pakai saya nggak punya masker jadi saya pakai benda beginian. Pas dicopot itu adalah celana dalam yang gue juga bingung apakah bau apa enggak, tapi gue juga kayak itu kan di videoin tuh, jadi gue mikir apakah ini settingan atau memang orang ini bener-bener eh, Terpaksa berarti ya. sangat menyukai celana dalam. Anjir. Ya lu tahu dong bau celana dalam seperti apa. Oh udahlah, gua Iya nggak ngerti lah udah sama orang-orang kayak udah gitu udah tuh. Tapi gua rasa kayaknya itu mungkin darurat atau gimana, gua nggak tahu. Yang pasti gua rasa sih itu kayak bersih sih. Eh, Nggak mungkin. who knows, Nggak, who nggak, knows, nggak, 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 gue nggak. nggak tahu. Gua nggak, kagak bisa ngebayangin di mana saat ditempelin ada sesuatu yang apa itu namanya, mungkin bisa dibilang kayak ada sisa rambut atau apa daki atau apa gitu pokoknya ya. Udahlah, udah. Gua nggak mau mikirin itu. Udahlah. Tidak Gua saya, pikirnya positif aja, itu mungkin masih baru gitu. iya mungkin Ah. mungkin dia beli buat anaknya tapi belum dipakai, akhirnya Ya. dipakai ya. Kita positive thinking aja. Iya. Jadi kemarin gue liat di Kalimalang tuh ada 2 titik yang polisi itu jaga-jaga. Oh. Jadi pertama itu pertigaan yang dekatnya apa ya? Planet Ban. Mm-mm. Gue ngeliatnya Planet Ban. Planet Ban tuh kan di sisi kanan jalan Iya. sebelum tikungan pertigaan itu. Iya. Satu di situ ada, Mm-mm. satu lagi tuh di dekatnya Putaran. Putaran ujung yang mau ke arah tol. Oh iya iya. Itu satu di situ ada. Itu sebelum putaran apa pas di putaran ya? Pas di putarannya. Oh pas di putaran itu. Jadi kan putarannya itu kan ada 2 kan. Ada yang dari barat, ada juga yang dari timur kan. Gua Iya. datang dari timur kan. Mm-mm. Gua datang dari timur. Posnya tuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah putarannya itu. Gitu. Oh. Itu. Dan gue cukup kaget sih pas itu. Wah, tiba-tiba ada pos-pos ginian nih. Oh, berarti mereka benar-benar jalan berarti. Ya kalau jalan pasti jalan karena kan ini kan apa namanya, satu negara itu dihimbau Iya. ya, udah pasti kita tahu lah apa
keamanan di negara kita juga nggak kalah sama keamanan di negara lain. Iya, itu harus itu. Harus, Harus. harus. Karena kita udah lama yang apa tuh namanya negeri kita dinikmatin sama hasil bumi negeri kita dinikmatin sama apa tuh negeri lain, dan kita pun udah lama yang namanya dijajah. Kita tahu sejarahnya dijajah dan kita tahu berapa lama. Itulah kenapa pentingnya militer atau pertahanan negara itu sangat penting. Ya, karena ini adalah musibah atau bencana satu dunia, jadi wajar aja kalau semua pertahanan negara itu sangat ketat. Iya. Menurut lu sendiri ada nggak sih sesuatu yang lucu pas lu lagi jalan, atau lu ngelihat sesuatu yang menurut lu aneh gitu pas lu lagi jalan naik motor atau kendaraan gitu? Kalau yang aneh banyak. Salah satu contohnya Naik motor nggak pakai helm tapi pakai masker. itu yang gue bahas kemarin. Iya, itu aneh loh buat gua. Ada ketilang. Enggak. Gua pakai helm, nggak pakai masker pas itu kan Ya. aman, lewat. Cuman karena pas itu kan malam-malam, Iya. jadi nggak kelihatan kan. Kaca gue juga kacanya agak gelap gitu loh. Oh. Jadi nggak kelihatan. Dan pas gue mau ke rumah lu ini nih, gue pakai buff karena kan masih terang. Oh. Tapi kalau misalkan malam pun juga bakal gue pakai juga gitu. Soalnya kan kalau apa ya, kalau nggak pakai tuh kayaknya ngeri juga sih. Ya, karena ini sesuatu yang kagak bisa lu apa ya? Sesuatu yang nggak bisa dilihat, dan kalau lu kendorin pertahanan lu sedikit atau lu lengah dan sampai ada suatu kejadian yang nggak apa itu namanya eh, nggak diinginkan terjadi, itu bahaya Iya. banget. Makanya itu biar kita nggak membahayakan diri sendiri dan orang lain, kita harus proteksi diri kita sebaik mungkin gitu. Oh iya, gue pengen ceritain ini ke lu. Apa tuh? Yang lu inget kan kemarin podcast yang pas Pertama lu itu ya. malam-malam itu. Kan gue nganterin lu gini. Cerita. Gue nganterin lu Ah, ke bawah. ah, Lu tau kan lingkungan rumah gue. Lalu setelah lu pergi, gue ke depan. iya. Gue ke depan jalan raya, pengen beli buah. Niatnya gue begitu. Ah, ah. Pas gue lihat jalan raya itu sepi banget. Itu kan jalan pasar ke sebelah kiri masih rada jauh. Ah, ah. Gue pikir bakal ada tukang buah di sebelah sana. Jadi gue lewat apa tuh namanya pinggiran jalan gitu. Di pinggiran jalan itu ada 2 orang lagi makan mendoan. Lalu ada 3 orang yang lagi ngobrol, ngasih jalan sempit gitu. Nah, di sini kejadiannya. Pas gue ngelewatin 2 orang yang lagi makan mendoan itu, Ah, satu orang itu nyapa gue. ah, Gue nggak kenal. ah. Gue pikir dia kenal atau gimana. Habis itu yang 3 orang setelah 2 orang itu Ah. nyapa gua, salah satu orangnya, tapi tangannya itu ngerayang ke bagian bawah, you know, gitu. Pokoknya sesuatu yang lu jaga selama bertahun-tahun dipegang sama laki-laki yang notabene lu nggak kenal siapa, tahu-tahu dia ngomong mau kemana ini gitu. Pas dia tangannya megang kan, tangan gua refleks, gua tepis. Aku bilang, bodoh tete gua dipegang, tete gua dirabah, kayak anjing, homo, bangsat apa gimana gitu. Wah, keluar kata-katanya, ntar gua sensor Udahlah.
Gue udahan. Wah, gila sih itu emang. Ya, Terus apa lagi tuh? apa itu namanya? Ya kambing aja gitu, kayak wah ini orang homo gitu. Geblek Eh, kali gitu ya. gua nggak tahu, tapi itu kejadian kan cepet. Oh, Gue kayak ngelihat dua orang lainnya kayak mau gerak, tapi gue tepis orang yang megang gue tepis, gue langsung eh, apa tuh namanya, lari dari situ. Jadi kayak gerak cepet lalu ngelewatin mereka. oh, Dan besoknya setelah gue denger, jadi gue denger dari orang lain yang di dekat rumah gue, Hah? dia sama sama kayak gue, tapi bedanya dia lebih dulu dari gue. Oh, Dia lebih dulu kena itunya digituin. lebih dulu dari lu berarti. Ya, dia ngerasa bahwa orang tersebut memang melakukan hal itu secara sengaja karena eh untuk mengalihkan perhatian, lalu yang dua lainnya ngambil dompet dari kantong lu. Oh, gitu. Iya, jadi Biasa ya. Kejahatan berarti itu. itu ya kejahatan. Cuman gua nggak nyangka aja pas lu pulang gue dipegang sama cowok gitu, Iya. kayak ah, What the fuck? geli geli banget, sumpah geli banget. Abis itu gimana? Gue pikir orang ini kan nggak pakai masker atau apa. Ah, Gue pikir orang ini kena apa tuh, baru keluar dari eh RS. ya pokoknya sesuatu yang gue takutin gitu. Jadi kayak apakah orang ini ngasih gue sesuatu yang nggak gue inginkan atau gimana. Jadi setelah itu gue langsung pulang, mandi, gue cuci bersih itu. Jadi kayak tangan gue yang gue megang dia atau apa itu gue langsung ganti pakaian langsung gitu. Dan ternyata itu emang sindikat, mungkin apa itu namanya, Komplotan. ya komplotan. Ada komplotannya mungkin karena gue nanya beberapa orang yang gue tahu di daerah sini, dan dia bilang oh itu komplotan, orangnya ada di bawah gitu. Oh, tinggalnya di bawah. Iya, aksinya biasanya di sini atau di daerah yang lain. Kok aku jadi ngeri gitu ya? Ya gimana nggak ngeri coba, kan ekonomi turun, Iya, ekonomi kita tahu lah turun. iya. Lalu eh apa itu namanya, Daya beli juga turun. ya pedagang atau pokoknya eh lu nyari nafkah atau apa itu yang dari pedagang kecil itu kan biasanya turun tuh Kayak, omsetnya, atau bahkan orang-orang yang eh apa antar eh kayak apa tuh? transportasi umum itu kan Oh, juga, kendaraan umum. ya kendaraan umum itu kan juga turun tuh. Nah, Eh, mungkin aja yang ya kejahatan lagi tinggi banget sih lah. lu tahu Nggak nggak kalau lagi krisis ekonomi gini nih, pada naik semua harga barang. gua tahu gua tahu kalau itu, gua tahu. Cuman eh barang apa aja yang lebih spesifik? Yang kemarin yang gua dengar kan yang dari lu kan bensin tuh. Bensin, harga minyak turun, tapi Minyak ya, bensinnya belum. minyak ke bensin yang turun sih. Harga minyak, minyak mentah. Oh, minyak mentah. Harga minyak mentah tuh kan turun. Mm-mm. Tapi bensin di Indonesia belum turun, masih tetap sama harganya. Bensin sama gas, Iya. gas naik 2,5 atau berapa Iya, gitu. naik 2,5. Naik 2,5. Yang harganya 20 jadi 20 2.500, atau ada beberapa tempat yang harganya 25. Oh, kelangkaan berarti ya. Ya seperti yang gue bilang kemarin, orang panik beli gasnya banyak. Harga Indomie juga naik. Indomie naik. Naik Naik berapa? dari berapa ya? 2000
kalau nggak salah. Iya 2.000. Jadi 3.000, 3,5 Ada yang 2,5. ada. Dan 2,5 tuh biasanya yang kayak Indomaret gitu. Hmm. Kalau di warung biasa 3 Oh, gitu. Makanya, kalau gua nyetok sih di rumah. oh enak. Ya enak lumayan. Ada di rumah jadi apa tuh jarang belinya. Paling ya gimana ya kalau nyetok itu bosennya lu cuman punya satu apa dua jenis di rumah, Oh, jadi kagak bisa bervariasi. kalau mau bervariasi beli banyak. Ya Iya. lu ya gimana ya, lu pernah gak sih ngelihat sorry maksud gue gini, lu pengen belanja, lu ngelihat ada orang bawa keranjang, dia ngeborong 9 atau 12 box mie. Bervariasi nggak? Bervariasi. Kalau bervariasi wajar. Ya bervariasi wajar, tapi Nggak gitu juga ya. nggak gitu. Ya, 12 rasa dia bawa semua gitu. iya gimana ya? Itu pun kan gini loh. Kalau di tempat kayak gitu, kan ngejual barang itu kan kagak satu kotak gede kan? Iya. Itu orang itu aja udah selesai pembayaran. Jadi lu bisa bayangin dia bawa berapa keranjang mie, di dalam keranjang itu dihitungin sama mbak-mbak kasir atau penjaga kasir yang ngitungin mie itu, dihitung satu persatu. Jadi kayak ini satu keranjang berapa mie gitu. Dihitungin 10 10 10 10. Oh, ada 300. Itu kan keranjang yang ini. Masih ada dua keranjang lagi, tambah lagi. Tapi itu kan bisa di input nominal barangnya berapa kan bisa itu. Nominal barangnya iya bisa diinput, tapi kan dia harus ngitungin satu-satu. Buat Hah? buat apa? Scan gitu. Iya buat scan. Jadi kayak Enggak lah, gak usah. Kan di boxnya udah ada scan nomor angkanya gitu. dia ngambilnya satu-satu. Masa? Jadi di Indomaret, di tempat-tempat apa yang kayak gitu kan kagak ngejual satu box gede yang isinya udah satu jenis gitu. Jadi dia ngambil satu-satu ditaruh di keranjang. Jadi satu keranjang itu penuh sama mie. Ya lu bisa bayangin. Gerak bentar. Ah, gua nggak bisa bayangin sih itu penjaga kasirnya bakal secapek apa itu. Bukan penjaga kasirnya. Kalau tempatnya mall gede kan masih ada kasir satunya. Kalau tempatnya kecil, kasir satu, lu kagak ngebayangin orang yang di belakang kayak gimana. Kok lama banget sih? Wah, Pas dilihat, wah wajar segitu, kan gue cuman beli sosis. ya makanya. Iya, bahkan kayak, alah mbak bisa gua dulu nggak, ini cuman sosis loh mbak, bisa gua dulu nggak, gua cuman es krim loh Ya mbak, makanya. saya dulu bisa nggak, saya nggak beli apa-apa. Oh, kamu ngapain di sini? Saya mau nanya IG mbak aja. Kamu. Tapi kalau misal mau beli banyak gitu kenapa nggak ke distributor ya? Eh, nggak tahu sih, gue juga bingung itu. Oh, mungkin dia mikirnya ya yang terdekat di situ doang kali ya. Ya nggak semua orang yang pemikirannya itu cerdas. Seperti smartphone berarti ya. Oh, HP-nya pinter, orangnya belum tentu gitu kan. ya justru karena orang beli itu agar mereka bisa terlihat pintar. Iya, padahal belum tentu. Ya masih tutorial. Nyari apa-apa masih tutorial ya. Masih tutorial. Iya. Cara buka YouTube masih cek di tutorial ini YouTube. Tapi jujur ada loh, masih ada zaman sekarang orang-orang yang apa tuh namanya, nggak tahu akan eh, apa itu namanya, barang-barang canggih kayak gitu. Jadi kayak bahkan
zaman sekarang ya, orang yang dulunya cuman punya HP yang bisa buat SMS dan telepon, Ah, lalu dibeliin sama anaknya HP Android, dia penasaran kayak Instagram itu apa sih gitu, ah, Line itu apa sih gitu. iya, Dan akhirnya mereka nyoba, mereka diminta orang atau apa, oh YouTube itu gini ya cara backnya gimana ya, cara keluarnya gimana, ah, ngaksesnya apa, dan dari situ kan nanti mereka belajar gitu. iya, Bahkan eh, orang yang udah tua aja, atau sorry, maksud gua orang yang udah berumur aja yang nggak tahu eh apa itu Facebook, sekarang udah punya Facebook. iya. Udah mulai canggih. Iya, udah mulai canggih, udah harus apa itu namanya, menerima Perubahan. ya perubahan. Oh ya, ada hal menarik yang eh, salah satu contoh yang menurut gua menarik dari negara lain kayak soal perubahan. Lu tahu Jepang kan? Oh, tahu dong. Tahu kan? Tahu. Ada orang ternama di Jepang yang, lu tahu sejarah Oda Nobunaga gak? Eh, namanya pernah denger, cuma sejarahnya gue kurang. Dia dikatakan orang terbodoh di masa itu. Di masanya dia dikatakan orang terbodoh karena eh, orang-orang nggak mau menerima senapan api. Mereka mikir orang yang pakai senapan api adalah orang bodoh. Lu tahu kenapa? Kenapa? Karena mereka itu kan zamannya zaman samurai. Iya, Mereka itu zamannya zaman apa itu namanya, pedang, kesatria. Dimana pedang, mereka panah pikir gitu ya. ya keberanian adalah segalanya. Dan Oda Nobunaga itu nggak begitu. Dia itu eh, apa ya, mau perubahan. Dia itu mau menerima sebuah eh, perubahan dunia, di mana dia, di mata dia, ngelihat sebuah senapan adalah salah satu revolusi atau perubahan yang sangat eh, berguna. Contoh gini, maksud gue gini, di zaman itu senapan itu sangat berbeda di zaman sekarang, dimana kalau lu make senapan api di zaman sekarang itu lu bisa nembak satu senjata punya 9 atau 12 peluru, atau yang lebih banyak 20 peluru bisa lu tembakin secara beruntun. Iya. Di zaman itu lu perlu eh, apa ya, satu peluru satu senapan. Jadi eh, nembaknya eh memang apa ya, eh PR ya. ya Susah kan? susah karena lu nembak pakai senapan itu, Oh, lalu lu bakal apa tuh, ngisi ngisi ulang peluru itu bisa, kalau yang gua tahu ya, orang yang terampil atau ah, orang yang sudah dilatih aja paling cepet itu 1,5 menit atau 2 menit. oh, Sedangkan orang yang nggak terampil paling lama itu bisa sampai eh, apa itu namanya, 5 sampai 6 menit. lama itu. Lama banget. Soalnya gini, senapan itu, senapan di zaman itu kan panjang. Ya, Dia ada sumbu, tali sumbu, lalu eh, dia pakai mesiu. Jadi caranya gini, pertama setelah lu nembak pakai senapan itu, ah, lu bakal ngebersihin ujung senapannya. Jadi lu bakal masukin besi yang bakal ngebersihin apa tuh, bekas-bekas tembakannya mesiu, tadi itu ya. lalu lu masukin di ujung senapan itu, dimasukin mesiu lagi, dimasukin mesiu Oh, lagi, masukin pelurunya, lalu di bagian samping senjata itu kan ada tali apa itu namanya, tali sumbu. ah, Tali sumbunya lu tarik, jadi kayak
pelontar peluru gitu. Lu Oh. tarik gitu, Hah? di bagian ujungnya itu harus dibakar dulu. Jadi dibakar, dia bakal tali sumbu itu bakal nyala dan itu pakai waktu. Jadi kalau lu terlalu lama nanti tali sumbunya habis, akhirnya Nembak dengan sendirinya. enggak nembak, malah mungkin putus atau eh, lu harus narik lagi biar ini, biar apa itu namanya, bisa nembak. Oh. Jadi nggak kayak sekarang. Sekarang itu kan standby Iya. standby setiap saat. Kalau dulu enggak. Jadi lu bisa bayangin proses penembakan, Hah? pembersihan senjata, Hah? reload, Hah? lalu yang terakhir apa itu namanya, persiapan sumbu. Ready to Ya, shoot ya. persiapan sumbu, lalu formasi. Gua nggak bisa bayangin sih itu. Ya, Bakal berapa lama gitu. itu satu peluru, mungkin satu peluru ngebunuh satu orang, satu senjata atau satu peluru ngebunuh satu orang. Hah? Kalau tentara atau prajurit di Jepang dulu kan ada apa, bisa sampai puluhan ribu atau ribuan. Jadi kayak satu daerah, kan dulu kan Jepang itu kan dipisah dari daerahnya, Hmm. lalu punya apa tuh, klan-klan mereka di setiap daerah. Satu daerah itu yang gede itu bisa sampai puluhan ribu tentara atau eh, ya ratusan ribu tentara. Jadi prajurit maksud gua. eh, Oda Nobunaga itu orang yang dikatakan bodoh karena dia menggunakan senjata. Ya, dia menggunakan senjata ya, yang padahal bukan soal senjata itu banyak kekurangan atau enggak, tapi bagaimana manusia memanfaatkan kekurangan tersebut menjadi kelebihan. Oh. Itu yang menurut gue, wah, ini itu bukan orang terbodoh di dunia, tapi salah satu orang yang cerdas, yang orang lain nggak bisa ngikutin pola pikirnya Itu. gitu. Jadi itulah sebuah perubahan. Belum Itu tentu bisa salah satu diterima. perubahan yang bisa lo lihat dari Jepang. Iya. Dan sekarang orang-orang Jepang mengidolakan, kebanyakan mengidolakan mereka, mengidolakan dia, karena orang Jepang sekarang udah mau menerima perubahan. Iya. Teknologi mereka juga maju. Iya. Gua kagak ngelak sih kalau misalkan dibilang teknologi Jepang lebih maju dari teknologi negara kita. Jelas. Jelas, Kelihatan jauh banget. jauh banget. Cuman kan emang kita kan eh, bukan soal, kita itu bukan dilatih soal apa itu namanya, teknologi doang, tapi kita itu, negara kita itu lebih di ahli, lebih di apa tuh namanya, Apa yo? apa ya, Apa gue yo? lebih dilatih ke kemampuan. Jadi Hmm. kemampuan negara kita yang nggak bisa diremehin sama negara lain. Lu pernah dengar berita ini nggak, obat, bukan obat, apa sih itu namanya, salah satu bantuan medis atau obat medis untuk pasien COVID Hah? yang dikasih sama, jadi gini, Cina itu kemarin, negara Cina itu ngasih bantuan obat medis ke Indonesia. Hah? Salah satu apa tuh namanya, inian Indonesia apa itu yang orang yang nerima itu, yang nerima bantuan dari negara luar, bupati apa sih. Gua kurang tahu. Oh, pokoknya ada definisi itu. Hah? Jadi bapak itu ngeliat, lah ini ada tulisan kecil banget, made in Indonesia. Indonesia dapat bantuan dari negara lain
yang bantuan itu dibuat sama orang Indonesia sendiri. Kok lucu sih? Ya gini ya, kalau lu gini, kalau misalkan ditanya eh mereka orang luar itu lebih memilih gini, kami menerima produk yang berkualitas, produk tersebut dari Indonesia, mereka memberikan bantuan, tapi bantuan itu dibuat sama Indonesia. Lu bisa ngebayangin itu? Gue jadi inget satu, tau nggak? Apa? Lo tau Tanah Abang kan? Tahu? Barang yang di Arab Saudi itu kayak Iya. baju itu, Heeh. itu dari Tanah Abang. Orang para jemaah itu tuh, jemaah Iya itu. haji yang di Arab Saudi itu, Iya. mereka bawa pulang baju-baju yang dari Arab Saudi, itu sama aja kayak baju dari Tanah Abang, tau gak? Kata emak gue gitu, gue denger cerita dari emak gue gitu. Dan harganya itu Pasti ya, ya gak usah lo itu pertanyaan. kalau dijual atau Iya. kalau dikasih mungkin wajar. Iya. Tapi kalau dijual Jadi otomatis harganya naik. naik kan? Iya. Itu sangat pintar. Makanya kalau orang yang nggak tahu bahan pasti nganggapnya, oh ini baju dari Arab Saudi gitu kan. Iya, kayak gini. Lu bisa ngebayang kayak, wah, ini adalah apa namanya? Oleh-oleh gua dari Arab Saudi. Nih, gua kasih buat lu. Habis itu dia bilang, gua punya ini. Gua beli Tanah Abang. Oh, ini dari Arab Saudi, jangan disamain. Pas dibawain, enak aja. Punya gua lebih bagus. Pas dilihat, lah kok sama? Atau bisa jadi dia pulang dari sana lupa belinya di Tanah Abang. Bisa jadi. Bisa jadi. Bahkan ada beberapa orang yang, wah, gue umroh, mau pulang bawa apa ya? Ya udah, gue mau ke Tanah Abang aja, apa ke Jatinegara nyari kurma. Ya udah, belinya di kurma. Habis itu ngomongnya apa? Wah, pulang umroh ya? Iya, pulang umroh, ini ada oleh-oleh kurma. Oh iya, makasih. Padahal belinya Ya nggak di itu. sana. Ya. Terus juga gue masih inget ya zamannya, itu bukan zaman sih, tahun 2009 kan orang tua gue kan kesana. Gue inget banget persis. Lo tau air Zam-Zam? Iya, air Zam-Zam. Itu juga ada di Tanah Abang. Dan itu benar-benar air Zam-Zam. Iya. Beda sama kayak air biasa tuh, beda banget rasanya. Bener beda. Gue itu masih ngebedain air Zam-Zam sama air biasa itu bedanya apa ya? Kalau air biasa kan rasanya seger gitu kan ya. Ya, Kalau air Zam-Zam enggak eh, seger gitu. Kalau lo minum tuh kayak batu atau rasa pasir. kayak gimana ya? Kalau rasa batu atau pasir gue kurang tahu, tapi rasanya tuh kayak air yang kalau diminum tuh rasanya kayak nggak seger gitu loh. Gitu. Jadi kayak gampang ditelan. Oh, iya Gitu. iya. Bukan itu loh ya, bukan yang Iya itu. iya iya. Bukan. Sorry. Bukan yang Ya, itu. gua paham. Bukan yang itu. Ya, nanti kalau disebutin jadi iklan. Iya, enak Kagak dianya yang Iya, enak ini. dianya. Kita Kita nggak kan nggak dibayar. Iya. Dasar emang. Untung nggak nyebut. Ngomong-ngomong, menurut lu apa itu namanya? Lu tahu nggak sih yang kata apa itu namanya? Gue lupa nama itunya. Apa itu? Jadi lu ngelakuin apa itu namanya? Lu misalkan lu minta orang bayarin gua ini dong, bayarin gua nginep di hotel, nanti gua bayarnya Bulan depan. enggak, gua bayarnya gua taruh di Instagram gitu. Jadi kayak jasa itu. Apa sih namanya, gue lupa itu. Gue lupa namanya apa ya. Exposure. Iya, exposure. Menurut lu tentang exposure sendiri kayak gimana sih? Lu bayar pakai apa? Gua taruh di Enggak, gue Facebook. tanya. Lu bayar pakai apa? Enggak, maksud gue tuh lu beli sesuatu bayarnya pakai apa? Apa? Beli sesuatu bayarnya pakai apa? Pakai duit.
Kenapa harus pakai exposure? Ya enggak gini, ada beberapa orang yang minta sesuatu yang, oh gue mau jalan-jalan, lu mau nggak bayarin gua dana untuk jalan-jalan, nanti nama Promosi lu gitu ya. ya nanti gue bayar pakai exposure gitu. Kalau di ini sebenarnya gue kurang ngerti gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan gue lebih suka pakai duit gitu. Ya apalagi kalau duitnya duit sendiri ya. Iya. Tapi lucu aja sih beberapa, bahkan gini, banyak banyak banget orang yang apa namanya, gue lihat kayak korban-korban atau beberapa orang yang apa itu namanya, ngepost bahwa ini orang kurang ajar minta bayarin sesuatu yang mahal pakai exposure. Gua harus ngeluarin uang ratusan juta buat orang ini diganti dengan exposure. Ini orang siapa minta gua kayak gitu. Gua kayak, wah ini orang berani banget ya kayak gitu. Kalau menurut pandangan gue ya, kalau emang sih orang terkenal itu tuh kan pasti banyak dilihat kan. Apalagi mereka mempromosikan suatu barang gitu, pasti kan otomatis barang itu kan terjual dengan jumlah yang banyak gitu. Iya. Cuman masalahnya kan kalau orang yang ngebayarnya ini Iya. masih punya duit cadangan gitu, it's no problem. Kalau dia nggak punya duit cadangan, Ya gimana ya? itu dia. Paling minta orang buat bayarin dia pulang pakai exposure juga. Habis dong duitnya. Lah, salah satunya ada aplikasi apa tuh yang kata lu cuman di rumah nanti bisa menghasilkan uang dolar. Nggak usah. Wah, pokoknya itu Gua yang ya kalau lu tahu, kalau misalnya ada orang yang kayak gitu ya gue ya itu silahkan gitu loh. nggak, jadi ceritanya gini, orang tersebut apa tuh ngeklaim apa tuh namanya, di iklan itu bahwa orang tersebut kaya, orang tersebut apa tuh Hebat. cuman diem di rumah nebak ini naik atau turun kayak begitulah pokoknya. Iya Kayak iya. gitu. Gue nggak nyebut namanya Iya, ya. jangan. Enggak lah. Naik atau turun gitu. Lalu dengan itu lu bisa menghasilkan uang di rumah. Yang aslinya orang tersebut itu lagi nggak ada di negara kita. Dia itu emang warga negara kita, tapi dia ada di negara lain yang dianya sendiri lagi nggak punya uang untuk pulang. Emang ya? Iya, dan dia akhirnya dia itu dapat tawaran seperti itu. Dia tawaran untuk jadi iklan kayak gitu. Dia mau buat dia dapat uang lalu bisa pulang ke sini. Keren. Kalau untuk masalah beneran apa enggak ya kan ada yang beneran. Ya, Ada yang benar-benar berhasil kan. Cuman ada kalau kita lihat yang di iklan itu tuh gue nggak yakin. ada orang-orang yang berhasil, tapi itu kan mereka ngepost keberhasilannya di depan kamera. Jadi oh berhasil, habis itu ngomong gua nggak pernah kalah, lihat nih kayak gitu. Iya. Aslinya di luar di belakang layar kayak kalah, gua harus mulai lagi kayak gitu. Oh. Ada yang begitu. Jadi kayak nominalnya kayak, lihat tuh gua berhasil, dengan di rumah lu bisa dapat uang 2 kali lipat gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau ngomongin masalah kayak gitu tuh gue kurang, karena itu bingung gue sistemnya. Tapi sesuatu yang dilakuin dengan exposure itu lucu. Contoh, Iya. lu 11 orang nih pengen makan, lapar. Kayak 11 ya. Kenapa harus 11 gitu loh? Ya, oke, gua turunin. 7 lah, Gua kayak 7 penjaga aja. 7 7. 7 deh, 7 orang. Nah, 7 orang
pengen makan, lapar. Ah, Lapar nih, ada duit nggak ada. eh Makan nasi goreng yuk, ya nggak ada duit, mau gimana? Ya udah, ini gua urusin. Dia beli nasi goreng, bang beli 7 dong, 7 porsi, biasa apa spesial? Biasa aja bang. Oh ya udah, dibuatin. Bang sorry nggak ada duit bang, gue bayar pakai exposure ya. Hah, exposure? Emang exposure-nya mau ditaruh di mana? uh, saya taruh di Line atau YouTube aja ya bang, mau nggak? Enak aja, Facebook sekalian. enggak, masalahnya gini loh. Kalau orang itu tahu exposure itu nggak masalah. Kalau dia nggak tahu gimana? Ya Kalau misalkan abangnya paling nggak tahu, bang, nanti saya bayar pakai exposure. Apa itu exposure? Dia pasti tanya gitu kan. habis Itu itu jelasin itu kayak exposure duit apa bukan? Oh gini bang, exposure tuh gini 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 gini. Mas, Masnya minta makannya sekarang apa bukan? Sekarang bang. Nah, kalau ada makanan pasti ada duitnya dong, gitu. Pasti kan begitu. ya. Nah, exposure-nya kapan Mas bakal Mas keluarin? Kalau misalnya si masih bilang besok, ya udah nasi gorengnya saya kasih kirim besok ya. Karena Dicicil. no money, nggak ada duit nggak ada barang. Iya, Gitu. tapi kalau kalau ya, Ha-ha. kalau misalkan di luar sana ada orang yang apa itu namanya, percaya, jadi kayak diyakinkan bahwa dengan exposure dagangan eh, Mas atau Bapak ini bakal laku. Hah, apa iya? Iya. Oh, kan kalau misalnya saya exposure saya taruh di channel saya itu ada 3.000 orang. Wow, gitu. Itu kalau misalkan dia kagak tahu kan. Iya. Habis itu kayak mungkin dalam pikiran dia kayak, wah, kalau misalkan apa, berarti sama aja kayak diiklanin ke 30.000 orang. Kalau kalau misalkan bagus, mungkin setiap hari bakal habis dagangan gua kayak Itu. gitu. Tapi ini sesuatu yang bisa jadi ngeri juga. Iya, ngeri, ngeri Kalau juga. dia nggak punya 30.000 subscriber, totonya dia bohong gimana? Itu yang Kan ditakutkan. subscriber itu kan bisa dibeli. Enggak, masalahnya bukan gini. Bukan masalah dia Gimana? bisa beli apa enggak. Masalahnya tuh itu bisa jadi bahan buat kayak alasan ntar nanti aku bisa bayar nanti gitu loh. Ya itu kan beberapa orang yang percaya. Iya. Habis itu kan setelah mereka tahu kalau mereka dibohongi, kan orang yang membohongi tidak akan beli lagi. Iya. Iya kan? Hmm. Ya terus orang yang dibohongi mau seperti apa? Nah itu dia foto mukanya. Nah, itu dia. Jaminan lo apa? Jaminan apa? Iya. Kalau nggak KTP, HP terlalu mahal ini. Yaudah, foto aja gitu. Besoknya operasi plastik. Ya. Gue mendingan HP itu. Mendingan HP. Iya, Iya, masih mendingan bisa gue HP. jual gitu. Kalau HP-nya lebih mahal dari barangnya kan lumayan. Tapi pernah kejadian di mana gua mau apa ya, membeli sesuatu di mana gua nggak bawa uang. Lalu gua ngasih sebuah jaminan ke pedagangnya bilang, oh nggak usah jaminan, ini bawa, nanti kalau eh, Mas punya uang, Mas kesini aja lagi. Kalau itu gua ya, itu orang baik belum itu? itu baik berarti. Heeh. Gua bersyukur, soalnya gua udah maksa buat naro, jangan gitu Pak, saya kasih jaminan aja, ini saya bisa tinggalin KTP atau STNK atau SKCK atau HP saya bisa saya tinggal sini. Habis itu orang itu bilang gini, nggak usah, saya percaya sama pelanggan saya. Kalau pelanggan saya benar, dia bakal balik lagi untuk bayar ke saya. Kalau pelanggan tersebut nggak benar, ya makanan yang saya buat
apa Yes. kayak Ya, itu. saya ikhlas untuk Ikhlas itu. jika saya dibohongi gitu. Abis itu kayak wah Kalau makanan masih mending ya. iya makanan masih mending. Kalau bensin gimana? bensin tuh meninggalin HP lalu kebakar. Enggak. Iya, Bensin kan jangan nggak bisa disedot ulang. Ya enggak lah. Kalau misalkan lu beli bensin pakai exposure gimana anjir? Itu kan pasti ada persyaratannya segala macamnya. Ya dodol aja sih. Ya makanya. Lu bayangin aja gini. Enggak, masalahnya gue pernah juga. Gimana? Jadi pas itu kan gue kan mau ngisi bensin kan. Iya. Gue perlu sebut merek nggak? Jenisnya aja. Oh, Jenis bensinnya. jenis bensinnya. Oke, lo tahu V-Power? Iya, tahu. Nah itu biasanya gue pakai itu. Jadi gue pas itu mau ngisi bensin V-Power kan ya, buat motor Vespa itu. Vespa Iya. kan biasanya gue pakai V-Power. Mm-mm. Udah nyampe di pom, Iya. udah buka jok, Iya. udah buka tangki, gue ngeraba ke kantong, kok dompet gue nggak ada gitu kan. Biasanya kan apa di dompet kan gue taruh di kantong kan. Iya. Terus masnya udah ngangkat nozzle. Iya. Mas, bentar mas, jangan diisi dulu mas, aku mau ngecek dompetku dulu gitu. Kata masnya, oh ya nggak apa-apa mas gitu. Pas ku coba cek, wah beneran dompetku ketinggalan cok. Terus apa yang terjadi? Yaudah terus gue bilang gini, mas maaf ya mas, dompetku ketinggalan, ntar nanti aku kesini lagi mas. Oh yaudah mas, nggak apa. Yaudah akhirnya gue balik lagi ke rumah. Jarak rumah gue tuh dari pom bensin buat ngisi bensin itu tuh kurang lebih ada nggak nyampe sekilo nggak salah. Oh, berarti Untungnya dekat. kurang terlalu jauh ya? Ya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Gue ngebut kenceng nyampe rumah, cari dompet. Oh ada dompetnya di rumah. Untungnya dompetnya di rumah. Kalau jatuh itu lebih parah lagi sih. Terus akhirnya udah ada bawa dompet, gue balik lagi ke pom bensin. Ya yang pasti bensin gue lebih banyak berkurang kan. Akhirnya isi, ya sudah bensin terisi. Tapi gue nggak ngisi full. Nggak ngisi full? Enggak. Pas itu V-Power harganya masih 11.000. Ya 11.000 sekian lah. Mahal. Tapi sekarang udah turun kok harganya. Udah di angka 9.000-an. Dan gue mulai berani beli banyak. Oh. Iya, karena kan angkanya kan masih 9.000 gitu. Kalau di bawah 10.000 gue masih sanggup beli banyak lah. Oh. Kalau udah nyampe 11, 12 gitu enggak bisa. Itu pakai oli samping ya? Iya. Oh. Iya. Oli sampingnya juga kalau bisa yang bagus. Iya, jelas. Kalau aku kasih yang jelek, motorku jadi jelek ntar nanti. Gitu. Emang gitu ya? Iya. Sebenarnya sih motor Vespa tuh oli samping bisa pakai apa aja, cuman karena gua kan sama orang tua gua kan dididik kalau kamu bisa beli yang bagus aja gitu. Oh, didikan lu kayak gitu ya? Iya. Kamu daripada beli yang murah nanti ntar rusak, mending beli yang mahal sekalian aja biar awet gitu. Ya sudah, akhirnya itu tertanam terus sampai sekarang. Bokap gue selalu suruh gue tuh beli yang original atau beli yang benar-benar asli gitu. Jadi kalau beli yang asli itu lebih terjamin lah. Wah, gua suka pemikiran kayak gitu. Iya. Masalahnya ada uangnya enggak? Nah itu dia juga. Kayak gitu biasanya bikin sebenarnya boros tau. Kalau misalkan untuk kita sekarang bahasnya ke motor nih. Wah. Oh, ini yang paling gue tunggu-tunggu nih. Motor lagi. Iya, ini udah hampir sejam tau nggak podcast ini. Apa Ya, gimana mau dibuat terpisah aja? Ya lanjutin aja nanti bisa dipotong. Oh ya, jadi part 2 ya. Iya, jadi part 2. Oke. Jadi kita sekarang bahasnya ke motor nih. Wah, ini yang paling gue suka dan nggak semua orang bakal ngerti tentang motor. Asik. Kan- Motor. Iya. Iya. Jadi partnya Vespa tuh kan lo bisa dapat original, bisa dapat aftermarket Iya. atau replika. Bukan replika sih, imitasi. Imitasi. Heeh. Lo bisa dapat 3 itu. Kalau lo beli yang original pasti harganya mahal. Iya. Pertama itu. Kalau lo beli aftermarket mahal iya, Iya. lebih bagus juga iya, Iya. ngerusak juga bisa. Iya. Itu. Gua pernah ditawarin. Aftermarket bagus iya, mahal iya, bisa ngerusak juga bisa. Gitu.
Kalau imitasi Mm-mm. murah iya, Iya. kualitasnya enggak, Mm. rusak iya. Itu. Tapi Tapi harga itu menentukan. iya, tapi ada juga yang imitasi Imitasi itu bisa bagus juga. itu bagus, part dalamnya atau gimana? Kualitas mungkin bisa setara sama yang ori gitu, atau yang kita sebut dengan replika grade ori atau A3 itu, yang Wah. gitu-gitulah pokoknya. Iya ya, gitu-gitu. Gitu. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang murah tapi bagus, ada juga yang mahal tapi jelek juga ada. Tergantung penjual juga. Kalau lo ketipu ya sudah. Wassalam ya. Wassalam, Gitu. anjir. Jadi singkat ceritanya tuh kan gue pakai Vespa kan baru ya nggak lama sih, baru 3 tahun ini. 3 tahun, iya kemarin Ah, lo udah cerita sih kan itu. 3 tahun. Gue pakai dari SMA kelas 3 gitu. Hmm. SMA kelas 3 motor turun. Pertama nyampe ke rumah tuh motor nggak bisa nyala sama sekali. Oh, nyampe rumah motor nggak bisa nyala? Nggak tahu masalah di mananya, karena kan pas itu gue kan masih benar-benar awam gitu kan. Oh iya, awam gitu. Awam banget itu. Itu Terus gua tahu pasti nggak bisa nyala karena motornya nggak dimiringin. oh iya emang dibiringin malah bensinnya banjir. Iya, Soalnya rada kan hati-hati sih. ada beberapa Vespa kalau motor diiringin tuh bensin bisa banjir terus gitu loh. Jadi di dalamnya tuh basah gitu. Hmm. Di dalamnya basah, terus bensinnya keluar semua dari karbu. Jadi kadang suka ada netes bensin gitu. Itu juga pernah kayak gitu. Oh. Gue masih ingat banget itu pertama kali gue pakai Vespa, kok motor nggak mau nyala, ini gimana gitu. Gitu kan. Terus motor pertama kali turun itu nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Akhirnya dibalikin lagi ke dikirim balik ke kampung kan. Soal motor itu kan bukan dari sini gue belinya. Oh, itu Vespa yang bawah itu atau Yang hijau. yang lain? Yang hijau yang gue pakai sekarang ini. Yang pakai lu pakai sekarang ini? Yang dioles ulang itu kan? Iya, Maksudnya dicat dicat ulang. Repaint Oh. ulang itu. Oh, berarti sempat dibawa ke kampung lalu bawa ke sini lagi? Iya, Oh. itu. Jadi yang pertama itu tuh ngebenerin mesin, Mm-mm. ganti blok Mm-mm. set, seher ganti kayak enggak kayaknya kalau nggak salah. Kayak ganti sih. Kalau blok set itu pasti ganti seher kayaknya. Oh. Ya biar sekalian bagus lah gitu. Dan itu original. Ceritain ke gua soal Apa itu? apa tuh namanya, pengalaman lu pertama kali naik motor Vespa. Jadi kayak gue yakin lu pasti bakal belajar dulu motor Vespa dong. Pasti orang normal yang pertama kali naik motor Vespa pasti ngerasa bahwa motor Vespa itu berat. Jadi kayak Enggak, gue pertama kali bawa motor Vespa merasa kayak ringan gitu. oh, itu pas dibawanya apa pas lu turunin dari standar duanya? Dua-duanya. Oh. Yang bodohnya lagi adalah pas itu gue pernah mau standar 2 motor gue, tapi gearnya nyangkut di gear 1, tau gak? Oh, nyangkut di gear 1. Nyangkut di gear 1 jadi gak mau mundur. Jadi kok ini motor susah banget ya. Pas gue coba cek, anjir, nyangkut di gear 1 ya. Pantesan aja. Kan biasanya kan kalau dulu kan gue megang stang kiri itu kan masih ngasal kan ya, karena kan stang kiri itu kan bisa puter gitu. Iya. Jadi toto gear 1-nya masuk, gak mau mundur, tiba-tiba motor rubuh ke kanan. Kena mobil. Anjir. Mobilnya baret lagi kan. Iya. Ya udahlah, Wah, biarin ya, ganti. gak apa-apa. Enggak, gue untung gak disuruh ganti. Oh, enggak. Minta maaf tapi. Enggak. Ya iyalah. Ya gimana mau ya. Itu mobil saudara gue. Minta maaf dong, Gue gak mau. seenggaknya. Dia gak pernah minta maaf ke gue. Ya, tapi kan bukan berarti kalau gitu kan berarti lu nggak ada bedanya sama saudara lu. Enggak mau. Ya, lu nggak mau disamain. Gue lagi gak mau pas itu. Emang udah takut aja. Udah takut. Terus akhir itu gue bawa motor Vespa itu tuh kondisi catnya masih benar-benar ori. Oh, cat pertama. Kalau motor Vespa cat ori itu pasti lebih mahal. Iya, gua dengar itu. Gua udah tahu itu. Itu. Oh gitu. Jadi Vespa itu kalau catnya masih ori itu masih mahal. Gitu.
cat masih ori, tapi ini yang paling bisa dibilang gue kurang suka dari bokap gue, Apa itu? repaint ulang. Ah, Itu yang pasti motor itu sejarahnya kehapus kan, iya. Kalau dari dicat yang ulang. punya sebelumnya kan pasti kehapus ya. Tapi itu satu langkah yang kalau menurut gue sih ya lebih baik begitu gitu. Jadi gue nggak perlu apa yang kayak harus strict yang kayak full original gitu, enggak gitu. Ya, itu kan beda-beda orang Ya, gitu. tiap Kalau orang punya pemikiran tersendiri gitu ya, kan. kalau beberapa orang kan gini, Vespa itu kan nggak semua orang tahu bahwa seni Vespa itu nggak cuman dari motor itu tua atau motor itu kuat, tapi kan dari catnya sendiri kan kita tahu kalau cat awal itu emang mahal gitu, Iya. Kalau gearnya atau apapun itu iya gitu. itu. Terus bokap gua niat buat ngecat ulang itu semua. Cat ulang gitu. Cat ulang body, terus kaki-kakinya dibenerin semua. Terus knalpotnya ganti, ban juga ganti baru kan, soalnya udah botak gitu. Gue masih ingat Oh banget bannya masih botak gitulah. iya, terus Bener-bener nggak aman buat jalan gitu. Bahkan lu belok dikit tuh bisa slip loh. bisa slip. Iya bisa slip. Jadi Hmm, ya cukup bahaya lah kalau misalnya ingat-ingat lagi pas baru pertama kali itu. pernah nggak lo ini kan Vespa kan udah 3 tahun nih, Iya. mas, kendaraan lo ya, Iya. bisa dibilang kayak baja pribadi lah. Iya. Ini kan eh ada nggak sih pengalaman lu pernah jatuh atau apa yang eh, apa dari kendaraan lu ini? Sering kayak dulu tuh. Eh, Dulu tuh pas pertama kali pakai pasti sering yang namanya jatuh. Sering. Iya. Seringnya itu nggak setiap hari yang pastinya ya. Itu jatuh karena bannya belok atau gimana? Pertama rem dadak. Oh iya, Vespa tuh kan nggak remnya tuh kan di belakang. iya Yang paling pakem di belakang. iya Depannya nggak bisa ngerem kan. iya. Ban belakang kunci. Heeh. Motornya tetap jalan kencang. Udah itu nabrak gitu. itu Nabrak. itu serem sih kayaknya. Emang serem. Karena eh Dan itu tuh masih bener-bener sampai sekarang tuh masih tetap masih. bisa terjadi gitu. Oh ya, kalau itu jelas. Apalagi tadi aja tuh pas gue di jalan mau ke rumah lo itu tuh, Iya. itu ban gue hampir mau ngunci lo itu. Oh, hampir. Hampir mau ngunci. Kok bisa? Untungnya gue udah ngerti cara biar gak kunci bannya kan. Oh, Itu. Jadi gua kagak pernah naik motor Vespa sih, jadinya sorry, mengendarai Vespa gitu. Maksudnya naik sih pernah, cuman oh, kalau mengendarai langsung gua nggak pernah karena jujur gua nggak bisa naik Vespa. kenapa? eh Gua belum berani untuk naik salah satu kesatria baja yang satu itu karena eh apa ya, ngeri ngeri apa ya, ngeri jatuh karena eh Miringnya itu ya. ya itu barang orang gitu, bukan. Kalau masalah motor miring itu, motor Vespa itu sebenarnya lurus loh. Yang Ya, masalah miringnya itu lo tergantung yang punya. Kalau yang misalnya yang punya orangnya apa namanya ngebuat itu motor bisa lurus, motornya jalan lurus. oh Masalahnya mesin Vespa tuh mau di sebelah kanan atau mau di mana gitu, sebenarnya motor Vespa tuh mesinnya persis di tengah gitu. oh iya, kalau itu gua tahu. Cuma karena kelihatannya mesinnya dia di belakang terus lebih menonjol ke kanan, jadi kayak seolah-olah tuh motor Vespa tuh miring ke kanan gitu kan. Ya Kalau lo ngeliatnya pasti begitu. iya Gua sih, tahu itu. gua tahu gue juga pernah pengen nyoba, tapi kan gue dikasih apa namanya, dikasih arahan untuk Badan lo ke kiri dikit ya ya gitu. lebih berfokus ke kiri gitu, Enggak, karena sebenarnya motor itu tuh Vespa tuh lurus. temen Bahkan gue punya gua nih sekarang motor gua miring ke kiri loh temen dibanding gue ke itu kanan. bilang kalau Vespa itu di bagian apa tuh namanya, yang sebelah kirinya itu rada kosong gitu, jadi yang lebih full diisi kan ke sebelah kanan, jadi lu lebih berfokus ke kiri gitu. Itu yang Hmm. temen gue bilang. Kalau gua pas itu pernah sempat nyoba bagian kiri gua itu gua kosongin. Iya. Motor lebih gampang loncat-loncat.
Loncat-loncat tuh karena bebannya dia tuh kayak apa ya? Kayak kurang gitu rasanya. Oh. Jadi lu pas lagi ngebut nih, jalan gelundukan kecil aja tuh bisa loncat motor lu. Wah, Gitu. Jadi menarik. kalau nggak ada ban serepnya kayak kurang berat lah ibaratnya. Gue pernah lihat temen gue nabrak apa itu namanya, eh apa itu, tiang basket. Lu tahu kan tiang basket itu, apa tuh namanya, nggak bolong tengahnya gitu, itu Iya, isi heeh. semua kan. Heeh. Ditabrak sama dia. Jadi teman gue ini minjemin motor Vespanya Heeh. ke, eh apa ya, adik kelasnya, bisa dibilang kayak Oh, juniornya gitu. junior, heeh. Ya, dipinjemin ke juniornya karena Heeh. juniornya bilang pengen belajar naik motor Vespa. Dia ngotot gitu, dan akhirnya ya udah dipinjemin. Dia tutorial atau beloknya bisa, eh di apa itu namanya, diawasin bisa. Akhirnya dia coba jauh dong. Heeh. Dia coba jauh, balik-balik dituntun, ditanya kenapa nabrak tiang basket. Wah, anjing anjing. Gua gua ngelihat apa itu namanya, lu serius nabrak eh tiang basket? Iya, gua nabrak tiang basket. Gua lihat kok cuman lecet. Iya, motornya kuat. Iya, motor kuat tapi punya orang. Terus kenapa lu tenteng? Ya nggak mau nyala. Ya dari situ, dan akhirnya apa, dicek Heeh. gitu. Gua nggak tahu kelanjutannya gimana, tapi eh, lu bisa ngerasain kan kalau lu punya motor itu. Iya. Gue pinjam, Heeh. tiba-tiba gue nabrak sesuatu dan gue balikin lagi ke lu dalam kondisi mati. Perasaan lu gimana? Yang pasti kalau motor mati ya, Ya. kalau Vespa itu tuh mati satu pertama ada. Bisa jadi kalau jatuhnya ke kanan, Ya. bensinnya banjir. Oh. Kalau jatuhnya ke kiri, bensinnya nggak ngalir. Hmm. Gitu. Kalau setahu gue gitu. Soalnya gue kondisi ditabrak pernah, nabrak pernah. Dan rata-rata tuh gue jatuhnya ke kanan. Lu kalau nabrak itu nabrak motornya, mobil, atau orangnya? Motor sama mobil. Oh, alhamdulillah, Iya. untung yang ditabrak itu. Kalau orang gue rasa tuh orang kayaknya ya itulah. Kalau nabrak orang itu, apa itu namanya, Kalau eh selamat-selamatnya hmm, paling ringan, paling rusuknya patah, paling enggak juga ringan. belum tentu. Bisa jadi dia kayak keseleo mungkin atau mungkin tulangnya geser gitu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tergantung apanya dulu yang ditabrak. Ya, kalau misalkan dia ada di motor, Nah, jalannya kan samping, ah, otomatis kan lu nabrak motor tersebut, lalu orang tersebut jatuh ke arah motor lu dong. ah, Nah, itu kan bisa, apa tuh namanya, bertolak belakang gitu. Jadi kayak, apa itu namanya, pasti bakal nabrak motor lu dulu, baru lu rem dong. ah. Otomatis bagian tubuhnya itu atau kakinya itu pasti bakal kena motor lu. Dan ya karena motor lu kenceng dan berat, ya lu bisa ngebayangin apa yang terjadi. Ya itu. Patah kan. Ya kan gue udah bilang, paling ringan, paling ringan nih rusuknya, kalau nggak retak patah. Iya itu Udah dia. itu doang. Ya kalau bengkak apa tuh namanya, cuman lecet apa bengkak, ya kalau orang tersebut bilang wah ini gue bengkak, ya orang yang nabrak bilang untung cuman bengkak. Habis itu kayak, loh kok cuman bengkak, kok untung, gimana sih, ini lecet, ini bengkak, gue merasa bersalah. Biasanya orang-orang yang saya tabrak itu kalau nggak patah tulang, tulangnya, rusuknya patah atau retak. Habis itu dia bilang kayak, oh nggak deh, iya bener, untung cuman lecet gitu. Iya. Itu kalau orang, kalau kendaraan. Kalau kendaraan Wah paling, mas, untung mas, motor mas lecet mas. oh iya, Daripada body anda retak kan, atau motor anda chassisnya bengkok, ayo. di BKT ada orang
motor Vespa turunan. Gue pernah cerita lu kayak gini. Itu kan turunan, tajam tuh. Gue lagi di ujung trotoar gitu, sambil jajan. Tiba-tiba ada motor Vespa yang ngelaju kenceng. Gue nggak tahu remnya blong apa gimana. Dia nabrak Vixen. Orang lagi kumpul gitu. Orang tersebut lagi ada di motornya. Motornya Vixen. Ditabrak sama Vespa tersebut. Vespa tersebut udah bilang, Mas, minggir, rem saya belum, minggir. Jeder. Lu tau apa yang terjadi? Apa tuh? Tangki Vixennya bolong. Anjir. Kayak, hah? Abis itu kan gue kaget. Makanan gue tinggal. Gue niat gue pengen nolongin, langsung ke sana, langsung ke orang tersebut. Gue pengen gue tolongin orang dulu. Abis itu motor Vespa itu kan kunci motornya kan ada di depan itu kan. Iya. Dia yang di kepala itu ya? Iya itu. Gua cabut, gua gua tarik. Gua tarik gitu. Lalu motor Vixennya mau gua tolongin, tapi pas gue lihat kayak kok basah. Pas gue lihat, wah, bolong. Anjir. Gue kayak ngerasa kayak bahaya nih. Udah ada bahaya. Gua nggak mau ditabrak sama kesatria kayak gini. Ini kesatrianya motor ini udah beda. Lu kalau nabrakin motor tangki bolong ya? Ngeliatnya kalau lu ngeliat orang yang tadi ditabrakan tangki bolong. Kalau gua mobil, cat mobilnya nyangkut di cat motor gua. Jadi gua nggak tahu ya orang yang ngecat ulang tuh kayak gimana. Sampai tuh bodi motor gua ya. Iya, bodi. Catnya tuh nempel. Gak nempel di mobilnya dia, tapi cat mobilnya dia nempel di motor gua. Wah, gua mikir, wah anjir ini cat kok bisa gini ya. Terus yang tadinya spakboard gua penyok gitu ya. Gua lurusin lagi bisa. Iya bisa. Gua mikir, wah nggak rugi gue kayak beli Vespa sih. Lu nggak rugi tapi membahayakan orang, Iya, anjir. itu. Terus juga ada juga salah satu bapak-bapak yang pakai Vespa gitu kan, sempet cerita juga sama gue gitu. Mas, kalau misalnya masnya ketemu sama orang yang suka ngerem dadak ya, kasih tahu gini mas, mau itu ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan. Kalau misalnya ibu-ibu gue giniin, Bu, kalau ibu masih suka ngerem dadak, mau saya tabrak apa gimana bu? Motor saya nggak bisa ngerem dadak bu, gitu. Kalau ibu ditabrak, paling ya nggak jelek-jeleknya paling motor ibu bodinya patah gitu. Gitu. Paling apa sih motor ibu ya nggak bisa jalan gitu. Ya bodi patah. Iya bodi masih mending ya kalau bodi masih, kalau patah masih mending. Kalau bodinya penyok, ya kalau bodi penyok atau patah masih enggak dong, nggak mending bisa. Hah? Motornya jalannya miring. Oh iya, motornya miring. Iya kan, motor zaman sekarang kan kandungan besi lebih dikit daripada plastiknya. Iya. Bodinya aja udah plastik semua. Ya gitu. Kalau yang sekarang paling iya sih bengkok bagian stangnya. Stang bisa bengkok, armnya mungkin bisa bengkok juga. Iya, armnya bengkok. Kalau motor matic kan dia nggak pakai arm. Kalau motor manual masih pakai arm. Iya, kalau motor manual gede kan. Iya. Tapi kalau motor matic yang itu kalau misalkan ditabrak pun dia bakal pecah. Hancurnya parah dong, karena keseimbangan motor matic zaman sekarang aja susah. Lo tau nggak, pelek yang motor matic tuh sekali tabrak kan langsung hancur kan. Kalau motor Vespa sekalinya nabrak, tau nggak apa yang rusak? Apa yang rusak? Kalau di depan nabraknya, dia rusaknya itu tuh apa ya sebutannya ya? Swing armnya. Oh, swing arm. Kalau swing arm kan itu buat di belakang kan. Yang di depannya itu as ayunnya mungkin. Oh, sebutannya itu. Yang pokoknya tuh besi yang buat yang motor matic ban itu kan.
Ya pokoknya kan kalau suspensi depannya Vespa kan cuma satu doang tuh. Iya tuh. Itunya yang bisa patah mungkin. Hmm. Gitu. Ya tapi itu kan separah-parahnya. Iya. Ya eh, apa namanya? eh, Buat Vespa itu sulit untuk ada kejadian yang sangat parah. Iya. Mungkin sulit karena kejadian parah di korban tapi pelaku nggak parah gitu, Iya. nggak parah-parah banget, paling cuman motornya yang apa tuh namanya, kalau nggak lecet paling apa tuh namanya, Ya yang kayak as ayunnya mungkin. bukan apa sih itu yang Arm. bengkok gitu, kayak bengkok tapi bisa dilurusin lagi. Oh, chassis. Enggak, bodinya itu, bodinya kan gini, Heeh. habis itu masuk ke dalam lalu Ah. bisa dilurusin Oh, lagi. di press. Ya pokoknya kayak gitu. Apa Oh, sih nyebutnya gue lupa. diketok. Enggak, maksud gue yang tadi lu cerita itu, Yang mana? yang katanya nabrak, gue nabrak mobil apa gitu, habis itu Masih bisa dilurusin lah iya ya. bisa dilurusin apa gitu ya. Ya itulah. Jadi kalau misalnya ditanya Vespa kalau nabrak bakal kayak gimana? Masih bisa jalan sih. Vespanya masih bisa jalan. Orangnya belum tentu. Belum tentu sang korban Iya. dong. Kalau Vespa yang, kalau ada kecelakaan Vespa nih, orang yang eh gua periksa atau gua cari itu adalah korbannya dulu. Jadi walaupun korbannya Vespa, Heeh. yang gue cari yang nabrak, Oh. atau yang nabrak itu motor Vespa, yang gue cari yang ditabrak. Jadi yang bawa Vespanya nanti dulu, yang korban atau pelaku yang gue lihat dulu. Iya. Tapi kalau ditabraknya pakai mobil, ya jelas Iya. Vespanya yang gue lihat. Lo ada lagi ini satu lucu gitu kan. Gue lagi keluar pas kapan ya? 2 minggu yang lalu. Iya, Kan itu kondisi hujan kan. iya, Jalanan licin dong pastinya. oh iya, Gue udah berhenti nih. Kan iya, depan gue ada traffic light kan. Ya pasti kalau lampu merah kita berhenti dong gitu. iya. Berhenti di yang pastinya berhenti harus di belakang garis. Heeh. Nah, gue udah berhenti di belakang garis. Gue udah enak nih enjoy. Wah, ini cuaca abis selesai hujan kan pasti agak seger kan gitu kan. Iya. Tiba-tiba dari belakang Mega Pro nyeruduk Wah, motor gua. anjir, Mega Pro. Anjir. Mega Pro dari belakang nyeruduk kan. Gue kaget kan otomatis. Iya. Motor gue ya lagi-lagi gue jatuh ke kanan. Iya. Yang dimana bensin banjir kan. Iya. Motor gue jatuh. Ya pasti satu-satunya kata-kata yang keluar dari mulut gue adalah gitu. Ya, gue tahu. Gak apa-apa kalau Tapi mau gue ngomong aja, nggak setoksik yang bakal orang-orang kira gitu. Paling ya kasar-kasar adalah what the fuck gitu kan. Iya, kayak gitu. Ngapain anjir lu nabrakin motor gue gitu kan. Ya sudah lah. Dia nabrak ke gue. Iya. Motor otomatis jatuh ke kanan kan. Orang-orang pada rame ngeliatin kan. Iya. Dia boncengan berdua cuy. Bonceng berdua. Dia jatuh nggak pakai helm lagi. Oh iya. Untung dia jatuhnya nggak ke kanan atau pas mobil lagi jalan gitu. Iya. Dia berhenti, gue bilang gini, mas nggak apa-apa mas. Masnya nggak dengar apa gitu. Masnya nggak apa-apa gitu. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah. Akhirnya gue bangunin motor gue, dia bangunin motornya. Iya. Dia nggak bantuin gue jatuh. Wah anjir, gue jatuh nggak ditolongin. Bangsat emang. Ya sudahlah, mau gimana lagi kan. Iya, Ya gue nggak mau ribet-ribet kan. Iya. Motor gue jatuh, baret dikit di sebelah kanan. Iya. Terus motor dia stangnya miring. Anjir. Cuman Motor baret gue doang, liat, anjir. oh stang gue aman. Motor gue stangnya bakal ikut miring kan. Kalau Iya. soalnya kan kalau Vespa tuh stang miring masih bisa dilurusin. Emang gitu? Iya. Baru tau gua. Lo tau gak kalau misalnya stang sama tiangnya Vespa itu Iya. terpisah? Nggak tahu gua. Baru tahu gua ini malah. Stangnya Vespa tuh terpisah. Jadi Oh. stangnya Vespa tuh sebenarnya tuh bisa dilepas pasang. Sama Oh, kayak bisa motor pada dilepas umumnya. pasang gitu? Bisa. Kepala atasnya itu tuh Iya. itu bisa dilepas. Oh, berarti kalau misalkan
lu mau, lu bisa bawa stang cadangan di motor lu. Bisa. Berarti ntar kalau misalkan ada suatu kejadian yang tidak diharuskan, Kayak patah gitu ya kan. sebangsa itu, lu mungkin orang yang nabrak atau itu kayak bakal panik, wah stangnya patah, mas gimana ini mas, ini kayak abis itu lu kayak dengan santainya bilang, oh nggak apa-apa, cuman patah stangnya gitu. Iya. Kok gitu sih reaksinya, Ada bang di tas ini cadangannya. patah gitu, lu nanti gimana bawanya gitu. Habis itu kayak ya Tenang. santai aja bang. Iya, tenang, gitu. Mang. Di belakang ada cadangannya. Iya. pas 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 di praktekin di depannya, dia lihat dicopot, dipasang, dah jadi normal lagi. Iya. Habis itu nabrak kayak, ya udah besok gue ganti Vespa. Itu makanya. Menarik Iya. banget. Kan gue sempat pertama kali juga pakai Vespa kan bingung ya, kok stang gue bisa miring begini, ini cara ngurusinnya gimana gitu kan. Bokap gue pulang-pulang bawa kunci 14. Iya. Kunci T yang bisa masuk 14, 17 sama 12 kan. Iya. Pakai kunci 14, di stangnya tuh kan ada bolong tuh, ada Iya. baut-bautnya. Puter bautnya, lurusin lagi, udah selesai. Wah, anjir, gitu doang. Itu gitu doang. Gue mikir, anjir, ini mah gampang banget kan gitu kan. Enak banget ya. Iya gitu. Akhirnya ya sudah, gue putusin untuk pakai Vespa aja gitu. Kalau rusak nggak ribet-ribet gitu kan, nggak perlu ke tukang press kan buat Kuat ngepres lagi. stangnya. Iya kuat. Wah, Gitu. iya. Gue mau tanya ke lu. Ah, Lu tahu kan berat Vespa itu seberapa? tahu? Menurut lu kalau Vespa diangkat nih setinggi buat sesuatu yang 1 meter, itu butuh berapa orang? 3 kayaknya. 3 orang Hmm. buat ngangkat Vespa setinggi 1 meter. Tergantung orangnya dulu, kuat apa enggak. Kalau misalnya orangnya rata-rata bisa ngangkat 60 atau 70 kilo misalkan gitu ya, satu orang bisa ngangkat 70 kilo gitu, diangkat berdua bisa. Bayangin aja kalau misalkan orangnya sekuat lu, mungkin kayak lu gitu. Kalau gue sanggupnya cuma bawa 30. Menurut tuh berapa orang yang bakal? Kalau orang yang kayak gue, Iya, kayak orang kayak bertiga paling, bertiga berempat bertiga. Minimal bertiga atau berempat. berempat ya. Kalau orang kayak gue ya, yang Itu notabene-nya orang Oke. yang nggak tahu ngangkat gitu. Oke, itu dalam konteks apa tuh namanya, jalanan, maksudnya daerahnya itu normal ya. Heeh. Oke, gue sebutin nama tempat. Lu tahu daerah Cilincing nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, Jakarta Utara, Iya, pokoknya lu tahu daerah Cilincing. pernah dengar? Di sana gue pernah lihat, gue lupa itu tahun berapa gitu. Gue pernah lihat ada motor Vespa Hah? yang gede itu masuk ke sawah. Kok bisa? Gue nggak tahu oleng, ngantuk atau bagaimana. Hah? Dia ada di sawah kisaran 3 sampai 4 meter dari jalanan. Dan itu sawah masih ada airnya. Aduh. Pertanyaannya, butuh berapa orang, sekuat apa untuk membawa Vespa kembali ke jalanan? Itu sendiri ya? Dibantuin sama orang. Menurut tuh butuh berapa orang? 2-3 orang cukup kayaknya. 2-3 orang. 2-3 orang cukup kayaknya. Yakin? Heeh. Gue rasa segitu, 2-3 orang cukup lah. Emang berapa orang gitu? Yang ngebantuin ada kisaran 20 atau mungkin hampir. ya pokoknya kurang lebih 20 mungkin. Itu buat ngapain? Ngangkat Vespa. Ngangkat Oh, mungkin Vespa udah keisi air kali. lumpur mungkin. Soalnya kan Mungkin ya. lu tahu kan lumpur sawah itu kayak gimana. Di saat Ceritanya dah. lu turun, mungkin kaki lu nyangkut atau gimana, dimana lu harus ngangkat, dan kan itu lumpur. Otomatis kalau lu ngangkat benda berat, kaki lu yang kuat itu bakal
kesedot sama lumpur dong. Iya, Pas lu harus mindahin, lu harus gerakin secepat mungkin. bagian tubuh lu dong. Iya, secepat mungkin berarti Iya, kan. secepat mungkin. Heeh. Nah, karena eh, Vespa itu mungkin masih panas, ditungguin beberapa lama, setelah udah dingin itu dibantuin untuk diangkat. Kalau Jadi gue tarik sih kan. normalnya mungkin ditarik sih. Cuma karena di sana nggak ada tali gitu kan, mungkin diangkat gitu. Ya, kemungkinan begitu, tapi nggak mungkin dong kalau lu pakai tali rapi ya buat ngangkat Ya benda mana itu. kuat kayak gitu mah. Iya, lu Iya. gue ngebayangin cara ngikatnya gimana sih. Itu dari rafia kan plastik. Iya, enggak gini, kalau ada tali pun lu ngikatnya gimana? Ngikatnya talinya. Iya, ngikatnya gimana? Di bagian Pertama mana yang lu bisa ngikat di stang. Iya, stang. Bisa lu ikat di tergantung motor sih biasanya. Di bawahnya tuh kayak suka ada nonjol keluar gitu tuh. Mm-mm. Itu lu bisa ikat di situ. Oh, Itu bisa, atau bisa diikat di jok. oh di jok gitu ya? Kan joknya kan bisa dibuka tutup tuh. Iya Lu tuh. ikat tali, lu tutup, kan otomatis kuat. Oh iya. Itu mungkin bisa sih. Lebih mending ditarik gitu ya? Iya. Kalau Vespa ditarik, lu jadi tinggal berdiriin, lu tarik, sekalian lu liatin dia masuk mendalam apa enggak gitu. Oh. Kalau mendalam lu angkat dikit, kalau mendalam angkat lagi Itu dikit. gue di sana juga ngebantuin sih. Tapi gue bantunya pakai doa. Jadi Oh, sambil di seberang gitu sambil makan minum sambil ngeliatin tontonan yang Iya. lumayan asik. Dan gue rasa sih itu lu masih mending lah dibantuin kan. Iya. Dan ban motornya masih utuh, gue yakin nggak bocor. Enggak bocor, utuh kayaknya. Itu masih mending daripada lu ngedorong motor sendiri ban lu bocor yang belakang. Wah, itu sih dark sekali. Gue pernah kejadian itu. Jarak dari rumah gue tuh ada kali sekitar 400-500 meter. Jadi ya lumayan lama lah. Jadi bentar. Iya, kenapa? Mencari apa ini? Oh, kabel charger. Iya, charger. Sorry. Maaf, Gak apa-apa, ada gak apa-apa. sedikit apa tuh namanya? Ada technical issue. Ya, Ya. tadi sampai mana tadi? Jadi jarak dari rumah gua, dari posisi ban gua motor bocor itu ke rumah tuh kurang lebih sekitar 500 meter lah. 500 meter. Itu dorong sendiri. Motor Vespa tuh kalau ban bocor, kalau Iya. depan, Yang depan masih bisa buat jalan. Hah? yang depan nggak mau jalan. Oh, yang depan itu nggak mau didorong. enggak. Kalau yang bocornya depan Heeh. itu bukan masih bisa dipakai jalan. Nggak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Buat Vespa ya? Oleng. Oh. Lo tahu sendiri motor Vespa kayak gimana. Tapi kalau yang belakang masih bisa. Oh, Belakang juga nggak bisa. nggak bisa juga. Pokoknya Otomatis kalau motor bisa, Vespa itu, kalau ban belakang bocor itu Iya. nggak mau didorong. Iya. Kalau ban depan itu nggak mau ditarik. Ngerti nggak? Ulangin gimana? Kalau bannya bocor belakang nggak mau didorong. Nggak mau didorong. Heeh. Tapi kalau ban Bocornya di depan nggak Depan. mau ditarik. nggak mau ditarik. Heeh. Kok gitu sih? Karena kalau lu dorong nih Iya. di belakang, Logikanya gimana? bannya goyang-goyang. Kalau didorong. Heeh. Jadi mau nggak mau tuh gua tarik dari depan, tau nggak? Oh. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya gua dorong tuh motor tuh otomatis tuh bannya tuh bakal gue jelek kiri kanan. Oh iya. Itu. Gue paham. Nah, Tapi kalau kalau yang depan nggak mau ditarik pasti didorong biar nggak goyang-goyang. Itu udah ya begitulah hukumnya itu emang. anjir. Tapi itu. gue inget kalau temen gue itu pernah bagian motor depannya itu, seingat gue ban depannya itu dia bilang bocor. Itu masih bisa masih bisa digas sama dia. Iya sih bisa sih, cuma ngeri aja gitu rasanya ngeliatnya. Ya jatuh Dan sih. iya, cuman untungnya Kepleset gue belum emang. pernah ngerasain yang namanya ban bocor depan gitu, belum. Untungnya belum. Jangan sampai lah. Ya jangan sampai. Iya. Itu. Tapi ban belakang bocor itu itu mesinnya mati atau gimana? Nyala. Biasanya nyala. Nyala itu. Lama. Enggak sih, bentar doang.
Enggak, gue pas itu habis dari muter-muter. Bocornya persis di gang dekat-dekat rumah gue situ. Oh. Jadi masih aman. Kalau Wah. bocornya di jalan raya gitu PR. Ditambah lagi pas itu gue benar-benar pertama kali motor itu datang. Oh, Jadi gue nggak punya alat nggak punya alat buat bongkar bongkarnya. bannya. Terus yang ganti ban itu siapa? Gue di rumah. Alatnya tuh yang kayak alat yang gampang dibawa buat pergi gitu tuh gue nggak punya. Rata-rata Oh, tuh alat-alat yang jadi alat-alat beratnya di rumah. Jadi uh, mau nggak mau motor itu harus dibawa dibawa ke pulang rumah. dulu, baru. Ganti ban Oh, ya ya, gitu. gue paham paham. Makanya semenjak kejadian itu langsung gue minta tolong bokap gue buat cari alatnya kan. Alat yang bisa dibawa kemana-mana. Ya itu kunci T, bukan kunci T, kunci yang bentuknya Y yang ada tiga itu. Yang depan itu dapatnya gue pakai kunci 13, Iya, 13. yang belakang pakai 14. Wih. Harusnya kan 13 semua. Tapi kok bisa beda gitu? Nggak tahu, gue dapatnya begitu. Pas gue coba pakai kunci 13, lo kok ini nggak mau masuk gitu kan. Kan 14 mau? harus. Hah? 14 mau? 14 mau. Lah, Kunci originalnya Vespa itu ya, iya. kalau untuk ban itu 13. Oh, yang original yang standarnya. Iya, Oh, Vespa tuh rata-rata 13, 11. Nggak ada yang pakai 12, 14 tuh jarang. tapi kok 14 itu bisa masuk sih? Nggak tahu deh. Makanya abis itu mau nggak mau ganti baru. Biar sama 13, biar nggak perlu ganti-ganti alat gitu kan kalau misalnya membongkar ban gitu. Ya sudah. Eh, tadi harusnya kita ngebahas yang trending, tapi kayaknya Itu training coy. enggak. Maksud gue gini loh. Tadi kan janjinya kita mau ngebahas soal detol gitu kan. Ah, Kayaknya kagak jadi. enggak lah. Eh, Oke, terakhir sebelum kita tutup, gue Apa mau itu? nanya ke lu. Apa? Kejadian, bukan, sorry, momen Vespa atau momen dengan Vespa yang paling berkesan di lu apa, saat apa gitu? Motor lagi ngebut, Iya. mesinnya mati. Beneran itu beneran pernah terjadi tuh. Anjir. Mesinnya pas lagi ngebut nih. Heeh. Hup, mesinnya mati. Wah, gue panik kan ya, pasti kan. Orang Panik kalau aja. bisa ngebut tiba-tiba mesin mati itu kan berarti kan ada yang terjadi sesuatu di dalam mesin tuh kan. Iya itu. Gue panik, gue langsung berhenti, gue coba cek, gue coba nyalain lagi, nyala lagi bisa. Berarti itu matinya karena apa? Pertama, lu bisa jadi lu kekurangan oli samping Ya. atau bensinnya terlalu irit. Enggak, masalah bensin terlalu irit sih itu bukan masalah. Hmm. Oli sampingnya keiritan Hmm. gitu. Jadi dia kayak kurang licin atau gimana gitu. Itu. Eh, Kalau di lu ya, Ah, kalau bagi lu pernah nggak bawa tempat yang pernah lu kunjungin sama Vespa lu yang paling berkesan buat lu? Jadi kayak tempat yang apa? Gua ke tempat ini bawa motor Vespa gitu yang menurut lu berkesan gitu, kayak gimana gitu? belum pernah. Belum pernah. Gue pengennya sih kayak ke jalan yang daerah pegunungan gitu pengennya, yang Iya. belok-belok gitu. Heeh. Itu pengen gue. Kenapa nggak lu lakuin? Nggak ada waktu. Satu, dua, nggak ada duit. Soalnya kan kita butuh duit banyak kan Iya. untuk persiapan itu nanti. Iya. Belum ntar yang masalah di jalan Vespa tuh kayak gimana kan nggak ada yang tahu. Iya. Itu terus sama gue belum ada SIM pas SMA, pas Oh, baru lulus berarti SMA tuh belum zaman ada. itu SMA. Iya. Berarti sekarang ada dong. Ada. Bisa dong. Bisa. Ada duit dong. Ada. Terus kenapa nggak kesana? Nggak ada temennya? Corona. Enggak, bukan itu. Maksud gua tahun kemarin. Oh, pas itu kan gue belum ada kepikiran buat melakukan hal kayak gitu. Oh. Gue kepikirannya tuh pas gue udah dapet bulanan. Pas itu gue masih dapat mingguan kan. Oh. Itu kalau dapat mingguan gue nggak bisa mikir buat pergi kemana gitu. Hmm. Gitu.
Terus juga gue pas itu mikirnya masih main ke warnet gitu kan, main ke Oh, warnet buat ya itulah main ya game ya, gitu. I know. Mm-mm. Dan sekarang gue udah mulai berhenti main ke warnet, duit gue masih kesisa banyak. Ya sudah, gue pengen mau ngelakuin kayak touring gitu, pengen. Cuman ya Hmm. itu tadi, waktunya belum nemu yang pas eh, gitu. Ngomong-ngomong soal warnet, kayaknya itu bakal jadi judul gua ke depan deh. Terima Boleh sih, kasih. boleh boleh Wah, boleh terima boleh kasih nih Pak. Nih boleh berkat lo boleh. nih gue dapat konten baru lagi nih Iya, nanti. kita ngomongin warnet panjang lebar Wah, dong. panjang Oh, lebar bisa. Atau iya nanti gua bahas sendiri juga nggak masalah. iya. Eh, Terakhir, sebelum ini ditutup, gue bakal ngasih tahu lo. Hah? eh Bagian kalau lu nanya ke gua, bagian apa tuh namanya yang berkesan buat gua, eh tentang apa tuh namanya, kejadian yang pernah gua kunjungin sama motor Vespa, atau gua pernah numpang lah di motor Vespa itu, Hah? adalah gua pernah dari gua udah pernah cerita lu, pernah cerita ke lu nggak sih soal ini yang gua ke Pemalang, Oh, belum pernah. naik Vespa. Belum Oh, belum pernah. jadi gua sama temen gua nginep di Pemalang, nginep Hah? di kampungnya. Hah? Itu eh 4 hari apa 7 hari, 7 hari gua nginep di Bro. Pemalang itu. Hah? Lalu itu kan Pemalang kan pegunungan. Iya. Pas pulang, gua sama dia pulang dari apa itu namanya, dari Pemalang, dari pegunungan sana Hmm? sampai ke Jakarta itu 1 hari. Naik Setelah Vespa. itu ya, Naik Vespa. naik Vespa. Setelah itu sakit, karena kami sakit gara-gara gini loh. Sorry, gua sakit gara-gara ini. Gua kan di belakang, Ah, tumpuan gua itu, dia itu ngejar di Cikampek apa di mana itu, biar dia itu nggak malam di sana karena serem. ah, ah. Nah jadi eh dikebut sama dia sampai apa itu namanya, sampai nyampe atau sampai lewat dari situ. Oh, Iya, dikebut sama dia. biar nggak apa ya, biar nggak malamnya nggak di situ gitu loh. Iya, karena dan itu adalah kejadian yang sangat bisa dibilang spesial buat gue, tentang cerita tentang sebuah Vespa. Karena gini, di situ Ah, gue ketemu sama, kita kita berdua ketemu sama orang-orang yang eh apa itu, punya motor Vespa, sesama motor Vespa, yang dia bakal nyalip kita. Gue duluan, iya Ki. Habis itu nanti kita salip lagi, Ki duluan, iya gitu. tadi Jadi serip kayak lagi. saling menyalip, saling salip menyalip. Jadi kayak misalkan gini, uh, gue sama temen gue capek, Ah, gue bakal singgah dulu, temen gue bakal nyiram ban Vespa itu, karena ban Vespa itu panas, jadi pas disiram kayak keluar asap gitu. iya. Lalu yang aki-aki yang gue sama temen gue temuin ini ngelewatin duluan. Habis itu kayak, iya Ki, ntar setelah kita udah selesai kita jalan sama, gua sama dia itu jalan, Ah, jalan. kami jalan lah, kami ngelewatin ketemu aki-aki itu. Habis itu ngomong lagi, Ki duluan, iya gitu. Pokoknya terus aja tuh sampai Cikampek lewat. Tapi lu tau gak kalau misalnya ban motor Vespa disiram gitu tuh bahaya atau enggak? Bahaya gimana? Karetnya Melar. enggak, kayak retak tau enggak? Ya, ya karena panas kan. Iya. Gua tahu sih, cuman temen gue juga waspada soal apa tuh namanya, Meleduk. ya meleduk karena panas itu. Enggak, kalau ban Vespa tuh kalau meleduk gue jarang pernah denger sih. Ban tuh meledak rata-rata tuh karena temperatur tekanan bannya, bukan temperatur sih, tekanan ban yang terlalu rendah. Oh, Tekanan ban terlalu rendah kan, jadi gesekan ban tuh kan langsung semuanya kena kan, itu yang iya. bikin cepet panas. Oh, Cepet menarik. panas, siapa tahu dalamnya, ban dalamnya kan bisa ngembang kan, Iya itu. boom, meledak. Oh, Itu begitu ya.
Justru ban yang meledak itu tuh karena tekanan bannya yang kurang. Oh, menarik, menarik. Surface bannya itu kan langsung napak semua di aspal gitu. Jadi otomatis bannya tuh kayak kena semua panasnya Oh, gitu. Kalau menarik. ban terlalu keras gitu kayak anginnya kebanyakan gitu, setahu gue dia panasnya di tengah doang kayaknya Oh, gitu. Terus kalau lu ban yang anginnya isinya kebanyakan ya. dipakai belok tuh pasti kayak rasanya enteng banget gitu. Kayaknya apa Vespa itu tidak bisa disepelekan ya. Nggak, Semua bagiannya itu mengandung apa tuh namanya sesuatu yang harus dijaga dan iya. lo harus tahu. Kayaknya kuliah pervespaan bisa kan? Bisa lu nanti jadi Kan sarjana Vespa gitu. Wah. kan biasanya kan kalau gue tuh ya kalau misalkan abis isi bensin gitu ya, Ya, oh gue sebut mereknya dah nggak apa-apa dah biar nggak apa-apa, gue juga nggak promosi gitu, ya, gue sebut Shell gitu kan. ya, Di Shell itu kan lu pasti pernah nemu yang namanya pompa gratis. ya. Nah itu gue selalu pompa di situ setiap kali ngisi Oh, bensin. itu ya pompa apa tuh namanya Yang angin. elektrik, yang elektrik itu kan. Iya itu. Pertamina kan nggak ngeluarin kan, mereka Iya, ngeluarin yang versi tabung gas gede gitu doang. iya itu. Kalau di Shell nggak, dia kalau misalnya anginnya habis langsung keisi ulang lagi nanti. Oh, bisa gitu ya? Iya, itu yang gue suka dari Shell. Hmm, Kalau di Pertamina kan mereka ngandalinnya kan nitrogen, nitrogen iya. berbayar kan. Di Shell Berbayar. juga ada nitrogen berbayar, tapi mereka juga ngeluarin yang Yang enggak, gratisnya. yang gratisnya. Hmm. Tekanan ban gue selalu gue jaga, nggak boleh. Yang belakang nggak boleh kurang dari 36, Ya, nggak boleh. lebih Ya pokoknya paling kecil itu 34. 34. Kalau lebih dari itu berarti ada yang bermasalah di ban. Kalau di 35 itu berarti Masih udah aman. stabil. Ya dipakai belok nggak enak dikit gitu loh. Oh, Gitu. Kalau ban depan gue usahain tetap di angka 22. tetap di angka 22. Iya, gitu. Hmm, menarik. Iya. Menarik banget. Karena Vespa tuh ya, Ya, kan dia belakang berat tuh. iya. Kalau dipakai belok, ban belakang kempes, depan enggak. Iya. Rasanya tuh kalau dipakai belok tuh kayak motorku tuh nggak mau belok mulus gitu. Pasti di belakang kayak rasanya tuh kayak ada yang goyang. Wah. Itu ngeri itu. Ngeri, Iya. ngeri. Kalau ban depannya yang kempes, Ya, beloknya berat banget. beloknya berat. Heeh. Hmm, Dipakai belok tuh yang goyang malah ban depannya. malah Jadi ban kayak depannya. stangnya tuh kayak banting ke kanan gitu. Jadi kalau belok ke kiri kayak stangnya tuh goyang ke kanan. Itu Hmm. cukup ngeri sih kalau misalnya. Ya, kalau itu udah tahu sih. Heeh. Udah wajar sih kalau soal ngeri bagian situ. Iya. Tapi yang gue bingung ini adalah Vespa ini bagian partnya itu emang harus dijaga baik-baik ya. Jadi Iya. kayak lo harus tahu bagian part ini yang oh ini berbahaya begini, oh ini begini. Itu kalau misalkan kita copotin setiap bagiannya, kita bahas perbahas gitu kayaknya 1 hari, 2 hari, 3 hari kayaknya Nggak kelar. nggak kelar kayaknya. Emang harus jadi sarjana Vespa gitu. Nanti jadi, Anjir. jadi dokter Randes apa itu namanya V kejurusan gitu di Vespa belakangnya. gitu. Di belakangnya ada V gitu ya. Iya ada V gitu tertanya V ini apa? Oh dokter Bimo Vespa Aduh, aduh, apa aduh, tuh? aduh. Wah gitu. Gua masih Lulusan noob kok. Vespaan. Gue masih noob kok. Kalau Kan ada yang jadi salah kayak kan nanti kan bakal dibenerin lah pasti. berarti ntar itu dong. Berarti ntar ada apa tuh namanya skripsi tentang Vespa. Lu gimana ya? Lu bisa ngebayangin skripsi tentang Vespa berarti lu ngejelasin bagian Vespa ke Sebanyak orang. iya banyak orang. Iya. Lo harus tahu sejarahnya, ininya, itunya Oh, gitu. iya, Lo harus wah. begitu. Ya ntar nanti ada itu, ada apa namanya? Studi Apa ke itu? sana, ke pabriknya. Enggak, nanti ada praktek atau gimana lu ngasih masukan atau lu ngasih produk baru yang bisa membantu sebuah Vespa. Wow. Vespa bisa hidup lagi berarti Iya ya. bisa hidup lagi. Nanti Aduh. harga Vespa bisa Lebih murah. lebih murah turun ya. Heeh. Yang Vespa Matic juga udah ada sih sekarang. Vespa Matic tuh mahal loh. Mahal. Mahal. Lo beli yang 125 cc, Ya, itu sekarang harganya sekitar 30-an. tapi kan dia kan dari plastik ya. Besi. Bersiap kapan sih? Besi itu. Gua ngelihatnya kayak gimana gitu kayak aneh aja gitu. Plastiknya itu tuh cuman bagian sedikit bagian itu ada yang dari plastik. Tapi kalau lo tahu ya,
spakbor depan besi, Heeh. bodi depannya itu besi, Ya, belakangnya besi, ya, kiri kanannya kan dia nggak bisa dilepaskan, ya. itu jadi satu besi juga. Oh, tapi lihat kayak Yang setinggi mesin gitu kayak yang dari gimana gitu? plastik itu tuh cuman bagian tutupnya ini, apa sih namanya, tutupnya bagasi Oh, itu dari plastik. plastik. Itu Gue udah bisa pernah. dipatahin gak sih? Bisa, Bisa. bisa, Berarti kalau misalkan ada orang mau ngambil bagian dalam itu dipatahin atau dihancurin bisa. bisa. Oh, Tapi nggak ada yang mau naruh di sana. kenapa? Kecil, lebih kecil daripada bagasi Vespa gua. Bisa nggak sih buat naruh pakaian atau apa? Kayaknya bisa sih satu. Tapi nggak Nggak banyak. banyak. Oh, Gitu. ya udah Pak. Sepertinya itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Yo, oke. Semoga bahasan kali ini ngebuat kalian terhibur, Ah. bisa nemenin kalian di rumah dan ini juga udah mulai malam. Iya, udah jam Di- 9 lewat. Ya, dimana Barusan ditelepon tadi. dimana saatnya gua Kita- bakal apa itu namanya? Gua bakal ngedit ini dan bakal gua up. Buat lo yang ngedengerin podcast ini, semoga lu enjoy dan kalau lu suka lu bisa like, kalau lu nggak suka dislike aja juga nggak apa-apa. Iya. Lalu kalau lu mau ngasih sebuah apa tuh kritikan bisa lu komen di bawah dan kalau lu mau share silahkan share aja. Oke. Terus untuk para subscriber Umado, bukan Umado sih, Mador Labs. Jadi video ini bakal panjang, 1 jam lebih. Jadi sama kayak tadi, lu boleh like, share atau subscribe. Kalau misalnya lo gak suka bisa pencet itu ya, tombol jempol ke bawah. Terus kalau misalnya lu mau masih request, bang kita bahas yang ini dong, bang gue pengen bahas yang Jepangan dong, bosan gue bahas yang kayak gini, lo bisa klik atau tulis di kolom komentar dengan lo mau request apa, pembahasannya apa, nanti bakal kita omongin. Jadi tetap pantengin terus channelnya Mador Labs dan juga channelnya. Han Jakarta. Nah, jadi lo bisa nikmatin podcast dari kita berdua sebagai pembicara. Gak ada yang nanya sih masa di sini, kita semua nanya masalahnya. Iya. Tapi lumayan buat nemenin kalian yang Iya. lagi bosen di rumah. Iya, jadi tetap pantau terus channel kita berdua. Saya Noval Alif Aryo Bimo. Saya Aan Jakarta. Ya, sekian dari saya dan Aan. Terima kasih. See you next time. Selamat malam. Selamat malam.